Ini teman-teman siapa yang dari Sedekah Buku Cianjur yang mau cerita? Tadi aku udah sampai ke aset sosial budaya, tapi nanti teman-teman bisa biar jelasin gimana cerita tentang apa namanya aset fisik, manusia, sosial budaya, dan ekonomi yang teman-teman ceritain dicantumin di sini. Silakan teman-teman yang di Cianjur ada yang mau cerita kah? Cek. Terdengar Kak? Kedengeran ya? Oke, baik. Saya izin off cam sebelumnya karena memang laptopnya sedang tidak baik-baik saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Saya perwakilan dari kelompok Cianjur. Kelompok Cianjur. Ngaco. Ya. Cianjur nih. Kalau aku bilang kelompok Cianjur, jawabnya ceria, oke? Okay? Aku dari perwakilan kelompok Cianjur. Ceria. Mantap. Terima kasih kawan-kawan. Ya, akan sedikit menjelaskan mungkin tentang hasil wawancara kita kemarin ya. Mengenai aset fisik, aset manusia dan juga aset ekonomi yang ada di perpustakaan Rumah Mimpi di daerah Cianjur. Nah, di Rumah Mimpi itu memiliki aset-aset organisasi gitu ya. Ada sebuah perkumpulan gitu yang akhirnya mengayomi warga Cianjur di sana seperti itu di daerah sekitar perpustakaan. Kemudian tadi pun udah dijelaskan gitu ya sedikit oleh Kak Meinar mungkin ya. Tadi akhirnya yang dekat Istana Kepresidenan itu bisa dimasukkan ke dalam aset budaya ya Kak Meinar. Ya, iya benar. Nah, di sana tadi udah disebutin juga ada perkebunan, tanaman hias, anggrek, pakis, dan lain sebagainya gitu ya, stroberi. Mungkin itu yang biwa itu ada tipo mungkin ya, dari teman-teman mungkin. Seperti itu. Nah, hal yang menjadi kendala mungkin ya akhirnya karena kita masih bentuknya online gitu belum terjun secara langsung dan narasumber pun agak sedikit sulit gitu ya akhirnya makanya dari itu informasi yang kita dapatkan hanya sebatas ini gitu dan ini pun hanya melalui searching dan juga wawancara gitu belum melihat secara langsung gitu makanya akhirnya bisa dibilang ini hanya seadanya seperti itu. Kemudian tadi di aset fisik sudah selesai mungkin ya. Kita lanjut saja ke aset sosial atau budaya. Di sana itu memiliki keagamaan Islam yang sangat kental gitu ya, karena terlihat gitu adanya pengajian tiap maghrib seperti itu. Kemudian warga di sana itu mudah bergaul atau bisa dibilang ramah. Kemudian terbukti ya terdapat lembaga keagamaan atau bisa dibilang TPA tempat pembelajaran Al-Quran. Seperti itu untuk aset sosial budayanya. Kemudian ada aset manusia. Rata-rata itu usianya itu 20 hingga 30 itu profesi pedagang. Kemudian untuk usia 40 hingga 50 tahun itu biasanya berkebun. Kemudian memiliki keahlian marketing karena rata-rata di sana itu memiliki sistem penjualan gitu ya, entah itu yang berdagang maupun yang berkebun gitu. Pada akhirnya mereka harus menjual gitu apa yang mereka kelola seperti itu. Kemudian di sana pun memiliki pengetahuan tentang bercocok tanam dan juga kemarin mendapat informasi bahwasanya tentang hidroponik gitu, khususnya. Untuk itu aset manusianya. Kemudian dilanjut ada aset ekonomi. Dalam aset ekonomi ini penghasilan dari berkebun, kemudian bertani dan juga berdagang tadi ya. Kemudian di sana pun ada produk kuliner yaitu mochi. Kawan-kawan mungkin yang suka lewat ke puncak gitu ya, mungkin ada yang jualan mochi dan mungkin itu bisa jadi dari
Cianjur sana seperti itu. Kemudian ada keripik kulit lumpia, dan juga ada susu murni seperti itu. Kemudian ada aset ekonomi produk tanaman hias, dan yang terakhir produk hasil perkebunan seperti itu. Mungkin untuk aset-aset yang kita dapatkan. Itu. Makasih Kak. Satu ya. Tadi kalau aset fisik tadi udah ya. Aset fisik tadi aku udah ini, terus tadi udah aku pindahin juga yang di dekat Istana Kepresidenan Cipanas, masukin ke aset sosial budaya ya biar sesuai. Nah terus ini sosial budaya terdapat lembaga keagamaan TPA, ini mesti didetailin lagi lembaga keagamaannya TPA aja tuh yang tempat pendidikan agama ya namanya ya, atau tempat pendidikan Al-Quran ya TPA ya. Betul Kak. Oke. Ini berarti mesti diganti ya, misalnya ini tempat pendidikan Al-Quran ya. Bukan. Ya karena sistemnya seperti ini Kak, mereka itu berkumpul gitu tiap maghrib untuk mengaji di sebuah mungkin sepertinya di sebuah majelis taklim seperti itu. Oke. Jadi ada naungannya seperti itu tim. Lainnya ada nggak? Apa ini aja ya? Atau di sana tuh ada kayak let's say kayak museum atau apa ya? Atau ada perkumpulan atau apa gitu ya, misalnya kayak perkumpulan atau tempat bersejarah atau apa gitu. Kayaknya kalau di Cianjur kita bisa cek lagi deh. Karena pasti banyak ya ini ya, atau dulu tuh ada situs atau apa gitu yang memang terkenal di Cianjur. Ingat ya ini di Cianjur, jadi bukan hanya di sedekah buku gitu. Terus tadi tuh aset ekonomi di Cianjur tuh ada bank nggak sih? Ada koperasi nggak sih? Pasti ada dong ya. Masa nggak ada? Ada Kak, ada. Ada kah? Masa nggak ada Bank BRI cabang Cianjur gitu? Pasti ada dong ya. Jadi aset ekonomi adalah nggak cuma produksi ya, tapi ada lembaga keuangan juga. Ada koperasi, ada simpan pinjam, ada bank, atau ada apa gitu. Jadi lembaga-lembaga keuangan yang bisa jadi aset ekonomi nih kalau misalnya orang-orang di Cianjur kalau mau pinjem atau mau ini uang tuh di mana sih gitu, selain di bank, atau mau mengelola keuangan atau mau simpen uang kan pasti kan punya bank atau punya koperasi gitu. Seperti itu, nanti ditambahin lagi ya ini ya. Terus aset manusia, tadi aset manusia itu kayaknya kita tambah lagi ya, maksudnya pasti kan teman-teman tahu nih yang di Cianjur ada profesi apa aja gitu. Ternyata ada profesi sesimpel ada tukang besi, atau ternyata ada kuliner atau apa gitu, atau yang memang sebenarnya keahlian marketing tuh bisa luas ya. Ini umum banget ya keahlian marketing, misalnya apa nih produknya nih gitu, ataukah punya ada kelompok, pastinya kan ada tuh ya di Cianjur tuh kayak kelompok-kelompok komunitas apa gitu. Itu kini kayaknya mesti ditambahin. Oke, sekarang sedekah buku yang di Pamekasan. Oke, sekarang aku mau denger nih teman-teman dari Pamekasan, ada yang mau cerita nggak tentang aset-aset organisasinya? Silakan. Siapa tadi? Kak Chandra ya tadi ya? Siapa yang dari Pamekasan? Yang mau cerita? Kak, kalau dari Pamekasan, boleh nggak yang presentasi semuanya ikut buat presentasi? Boleh gantian. Nggak cuma satu orang. Boleh gantian. Misalnya satu orang bahas atau dua orang ngebahas aset fisik, bisa ceritain. Jadi ceritain tuh aset fisiknya hawa panas tuh di mananya sih gitu. Terus pertanian tembakaunya tepatnya di mana aja sih gitu. Coba silakan. Ya mungkin teman-teman yang mau presentasi duluan buat menjelasin aset
fisiknya. Silahkan teman-teman. Iya, makasih buat waktunya. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang aset-aset yang kami temukan di Pamekasan, khususnya di sekitar kampung pendidikan. Pertama saya ingin menjelaskan tentang aset manusianya. Jadi di sana itu para masyarakatnya memiliki keahlian wira swasta. Lalu di sana terdapat banyak remaja seperti itu. Lalu di kampung pendidikannya sendiri itu terdapat para mahasiswa yang mengajar komputer dan juga bahasa Inggris. Selain itu juga di kampung pendidikannya sendiri itu ada ustadz yang mengajar tahfidz. Ya, seperti itu. Selanjutnya, aset fisik, silahkan Denisha. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset fisik yang terdapat di sekitar taman baca yang ada di Pamekasan. Jadi di Pamekasan itu hawanya itu panas. Nah, kemudian dia itu berada di pusat kota. Selanjutnya itu untuk pertanian di sana itu tidak banyak. Jadi karena terdapat di pusat kota, jadi dia itu di sana itu full pemukiman. Jadi untuk pertaniannya itu dia lebih ke arah timur dan selatan. Dia itu ada padi dan tembakau. Selanjutnya itu untuk sedekah buku di Pamekasan juga itu disebut sebagai kampung pendidikan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan untuk aset sosial dan budaya. Terima kasih. Oke, yang di aset sosial budaya di Pamekasan itu mayoritas warganya itu masyarakat Muslim. Terus mata pencaharian utamanya itu petani, tapi ada juga yang PNS, ada wira swasta juga. Selanjutnya masyarakatnya itu berpemikiran terbuka karena dilihat dari adanya sedekah buku, mereka itu menerima adanya orang luar Madura yang mau mengajar masyarakat yang ada di sana. Selanjutnya aset ekonomi boleh? Baik, izin melanjutkan mengenai aset ekonomi yang ada di sedekah buku Pamekasan. Pertama yaitu adanya PKK, di mana secara umum memang peran PKK di Pamekasan sendiri adalah membantu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, atau dalam hal ini yaitu peran kaum perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui adanya industri di rumah tangga. Kedua yaitu koperasi, di mana di area Pamekasan sendiri mempunyai koperasi sebagai langkah pembangunan dan pengembangan potensi serta kemampuan ekonomi di masyarakat, khususnya untuk anggota koperasi sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di masyarakat Pamekasan. Selanjutnya ada bank juga, jadi memang secara umum masyarakat lebih percaya dan juga merasa aman untuk menempatkan pendanaan atau uangnya sendiri di bank ya, dan dibandingkan ke tempat-tempat lainnya. Bank sendiri di Pamekasan sebagai lembaga keuangan yang ada di masyarakat yang berperan dalam menghimpun dana berupa pinjaman. Jadi sekian dari aset-aset yang dimiliki sedekah buku Pamekasan. Terima kasih. Sorry di mute. Oke, makasih teman-teman Pamekasan. Ini lengkap banget ya. Jadi nanti aku akan pindahin nih. Ada yang kurang tepat. Nanti kita sama-sama bahas ya. Oke, aset fisik di Pamekasan. Pamekasan kan tempatnya di Madura ya. Tadi kan Jawa Barat ya. Ini kan di Jawa Timur ya. Di Madura ini pulaunya berarti terpisah ya dari Pulau Jawa ya. Oke, apa namanya? Hawa yang panas. Nah, aset fisik itu tadi juga aku balik lagi tadi ada yang terlupa. Jadi nggak cuma fisiknya yang kita lihat, pemandangan, alam, segala macam. Mungkin teman-teman bisa cek lagi apa sih aset-aset tumbuhan atau aset-aset tanaman atau yang cuma ada di Pamekasan. Misalnya
misalnya kayak ini kan ada, kalau ini kan kayak strawberry, biwa, oh bisa ditemukan gitu kan, kayak tanaman hias bisa ditemukan di Cianjur gitu. Nah, teman-teman cari lagi nih, apa sih tanaman apa sih yang ada di Pamekasan, yang cuma ada di Pamekasan, atau emang menarik ternyata bisa ditanam di apa di Pamekasan. Nah, kalau di Pamekasan ini kan palingan tadi hawanya panas karena apa nih? Karena memang ininya dataran rendah ya dekat pantai dan satu pulau sendiri kan, ini kan kayak satu pulau kecil sendiri ya. Nah, berarti ini harus dispesifik lagi gitu kan. Terus pertaniannya apa aja? Berarti tembakau termasuk dari pertanian dong, dari kebun, dari hasil pertaniannya masyarakat. Yang jadi ini kita detailin lagi nih, apa aja, apakah ada jagung, apakah ada atau apa gitu yang memang khas di, atau memang ditanam di Pamekasan seperti yang tadi kan di Cianjur. Kita bandingin lagi di Cianjur kan, di Cianjur itu ada kedelai, ada jagung muda, atau ada perkebunan teh, atau ada kopi di sana gitu. Mungkin ini kita cari lagi ya. Terus kampung pendidikan. Kampung pendidikan sebenarnya aku masukin ke aset sosial budaya ya. Ini paling tepat sih di sini karena lebih cocok dia kalau masuk ke sini. Kalau aset fisik itu kurang cocok. Terus kita tambahin lagi. Sebenarnya kalau di luar pulau ya kan, ini kalau di Sumenep ini di Pamekasan ini kan sebenarnya punya ada hewan tertentu nggak sih, hewan yang memang cuma ada di sana gitu, atau memang di sana tuh paling banyak sapi misalnya, atau banyak di berternak kambing misalnya, itu bisa masuk ke sini ya, karena itu termasuk fisik juga. Kalau kayak hewan segala macam itu yang memang sengaja diternakan atau memang endemik di sana. Terus itu ya aset fisiknya. Aku juga coba browsing lagi, bantu Pamekasan tuh ada apa aja sih sebenarnya di Madura ini kan, di pulau ini. Kalau di tadi itu topografinya emang kering ya di sana ya, emang di Pamekasan itu. Terus kalau Oke, ini aku balik sambil lanjut ke aset sosial budaya. Mayoritas Muslim. Ini kata-katanya mayoritas Muslim. Berarti mayoritas itu berapa persen Muslim, berapa persen agama yang lain ya. Jadi nanti sama juga kayak gini, misalnya mayoritas Muslim karena 99% tuh Islam semua gitu kan. Terus ini masyarakat pencarian utamanya mata pencarian utamanya adalah petani apa gitu. Apakah yang potensi petani jagung misalnya, atau petani padi gitu yang menjadi aset sosial budaya itu. Terus masyarakatnya pemikirannya terbuka dalam hal apa? Ini kayak masih belum selesai ya. Misalnya terbuka dalam hal budaya atau memang apa? Nah, ini aku tambahin lagi ya, nanti misalnya kayak nanti teman-teman tambahin lagi aset sosial. Kalau memang mayoritas Muslim, pasti kan punya kayak pesantren ya. Kalau tauku kalau di Madura tuh ini banget pesantren NU ya, kalau nggak salah ya. Kuat banget NU-nya. Itu waktu itu aku pernah ke sana, ada pesantren Gulug-Gulug. Gulug-Gulug itu kayaknya masih di Madura juga, tapi aku lupa di daerah mana, di daerah Pamekasan apa. Nah, itu pasti banyak, ada berapa pesantren disebutin, terus udah gitu kayak ada berapa madrasah disebutin, karena ini aset loh buat teman-teman sedekah buku untuk bisa mempromosikan ke pesantren dan ke ini kan, ke lembaga pendidikan gitu. Kayaknya tuh banyak deh, maksudnya banyak lembaga-lembaga lembaga-lembaga pendidikan di sana, terutama NU ya, daripada Muhammadiyah. Terus udah gitu banyak juga kayaknya perguruan tinggi gitu di sana nih. Aku sebutin misalnya kayak contohnya Stiba Banyuanyar, Stiu Al-Mustama gitu, ada IAIN Madura, di situ ada Universitas Negeri ternyata di sana ya. Jadi ini bisa
aset nih buat sosial budaya di sana gitu kan. Terus udah gitu ternyata ini aku baca nih ya, ternyata di sana itu banyak tari-tari yang menarik ya, tari-tari yang kayak tari ronding, mekarsare, ada gamelan yang gamelan Tabuhan Kenek ini hanya ada di Pamekasan tuh kaya banget dong ya. Terus udah gitu ternyata di Pamekasan tuh ada batik tulis di Palenggaan itu ternyata ada di Kecamatan Propo dan di Pamekasan itu. Nah ini kayaknya pasti banyak yang tahu, ada karapan sapi. Jadi ini menarik kan untuk budaya. Nah itu kayaknya orang-orang mau wisata ke Madura nyarinya ini deh ya, tontonan karapan sapi itu menjadi daya tarik jualan untuk ekowisata di sana kan ya, di Pamekasan. Terus ada kayak kontes sapi di sana. Terus ada kontes tabung ayam. Sebenarnya ini kalau kita di luar ini ya, tapi kayak jadi tontonan kan, ini jadi aset budaya dong ya. Di Pamekasan ini menarik dong, nggak ada tuh di mana ada kontes karapan sapi dan kontes sapi itu menarik tuh, paling aset di Pamekasan sendiri tuh. Terus ini aku bacain ya, ternyata di Pamekasan itu ada Pantai Talang Siring, ini bisa masuk ke aset fisik. Jadi ya balik lagi ke situ. Ada Pantai Talang Siring, ada Pantai Jumiang, ada Pantai Batu Perbuy, ada juga apa namanya di sini tuh, oh ini aset budaya, ternyata ada makam kiai di sana, ada wihara itu kan termasuk ke aset budaya ya, ada vihara, ternyata ada situs Pangeran Rangga Sukawati, sama seperti yang tadi di Cianjur ya. Di Cianjur sebenarnya banyak loh situs-situsnya gitu, situs-situs bersejarah gitu, teman-teman belum menemukannya. Tapi nah di ini banyak lagi nih di Pamekasan yang ada, ternyata juga ada museum juga di Pamekasan, dan juga ada pasar batik asli Madura namanya Dokotole. Wah itu menarik. Ada monumen Arek Lancor itu di Pamekasan, sama monumen proklamasi. Ini teman-teman sebenarnya tinggal browsing aja ya. Jadi walaupun belum pernah atau belum tahu, teman-teman ini kayak, kalau menurutku ini kayak ada rasa kebanggaan loh bagi teman-teman. Ternyata di Pamekasan tuh asetnya banyak banget nih, potensinya ternyata banyak banget nih. Jadi jangan malu kalau misalnya orang luar gitu mau ke tempat, kalau misalnya nih saya nih mau ke sana nih terus ketemu sama Risa, Risa yuk kita ketemuan yuk di Madura yuk, aku pengen ke Pamekasan gitu. Oh iya ya Mbak gitu. Terus aku tanya ke Risa, apa ya yang menarik di sana? Aku bisa kunjungi. Terus Risa bingung. Padahal dia dari lahir udah tinggal di sana gitu kan. Wah Mbak, aku nggak tahu gitu. Nah ternyata orang yang di luar itu lebih tahu daripada kamu. Itu kan kamu malu ya, jadinya orang mau pengen berkunjung ke tempat teman-teman, tapi teman-teman nggak bisa nyeritain tuh potensi daerah teman-teman. Itu sih. Jadi kita pahami dulu, kan kemarin kan soal potensi diri udah ya, tapi potensi dari dan aset dari lokasi tempat tinggal teman-teman itu penting banget sih. Itu ya. Itu terus yang tadi aset manusia, sama seperti yang di Cianjur, kita cari apa sih apa namanya yang nggak cuma di sedekah buku, misalnya apa sih aset atau sumber daya manusia apa sih yang menarik di sana. Ini wira swasta masih belum spesifik, misalnya di sana ada tukang karapan sapi gitu, jarang loh tukang karapan sapi di seluruh Jawa aja, jarang gitu loh. Terus udah gitu ada tukang apa gitu, ada ahli apa gitu yang di Pamekasan, atau ternyata di Pamekasan itu, ini yang aku tahu ya, yang dari aku tahu, yang aku nggak browsing. Jadi aku punya kenalan guru, bukan guru spiritual ya, kayak guru obat-obatan alternatif di mana namanya, di pesantren di Pamekasan ada. Jadi itu menjadi aset dong. Jadi kalau misalnya orang mau tahu, oh mau pijit apa atau mau bikin ramuan atau apa, itu ada di sana, ada di Pamekasan. Kayak waktu itu misalnya ada temanku yang mau ke sana ya, mau ke Madura, terus titip dong buat si bapak ini gitu untuk obat apa gitu.
Itu bisa di situ. Jadi teman-teman kan tahu ya itu bisa jadi. Nah, aset-aset ini sebenarnya kan bisa jadi jualannya teman-teman dong. Kayak tadi aset sosial budaya kalau misalnya mau jualin museum atau mau jualin situs, kalau mau ngajak teman-teman mau bikin kayak contohnya nih aku kasih tahu kayak contohnya kayak bikin paket-paket wisata gitu. Keliling Pamekasan kan tahu ya kalau misalnya teman-teman tahu potensi daerahnya gitu. Kayak tadi juga soal Cianjur, kalau teman-teman tahu potensi Cianjur kaya banget gitu, itu kan bisa dijual gitu, bisa di ini. Itu ya. Jadi nanti kita revisi lagi sama-sama ini, tapi ini yang udah terakhir, nanti aku akan cek lagi sih, kasih masukan di sini. Terus ini bagus sih, ini Ustadz tenaga pengajar ini pasti di mana banyak pesantren pasti banyak Ustadz dan banyak guru ngaji di sana. Ini kalau ini bener banget sih gitu. Remaja seperti apa? Apakah kelompok remaja yang paling banyak, kelompok komunitas remaja apa? Ini kan pasti kan komunitas remaja ya, tapi komunitas remaja apa nih? Mahasiswa juga, ini komunitas mahasiswa apa nih gitu yang paling menonjol di sana? Ini benar sih. Nah, ini PKK aku pindahin dari aset ekonomi karena PKK atau tadi kelompok apa sih, kalau PKK tuh kelompok ini ya, kelompok ibu-ibu gitu ya. Itu sebenarnya aset manusia loh. Yang misalnya kelompok ibu-ibu ini bisa ngajarin atau bisa punya kelas-kelas sendiri untuk SMK atau untuk untuk anak-anak, untuk sekolah-sekolah, itu merupakan aset manusia. Terus tadi aset ekonomi ini benar sih, ini ada koperasi. Koperasinya juga lagi apakah koperasi simpan pinjam atau koperasi kayak serba usaha gitu. Jadi koperasi macam-macam ada. Kalau misalnya simpan pinjam itu orang bisa menabung juga, terus udah gitu uangnya bisa diputerin, terus itu juga bisa ini. Nah, serba usaha itu koperasinya di situ juga bisa apa ya namanya, kelompok-kelompok usahawan apa wira swasta bisa menginvestkan uangnya di situ. Hampir sama sih konteksnya, tapi teman-teman nanti coba dicek lagi aja ya. Terus aset ekonomi lainnya selain bank dan koperasi itu bisa juga kayak arisan. Ini aku yakin banget sih kalau di mana namanya, di kelompok masyarakat kayak di kelurahan apa ibu-ibu PKK tuh pasti ada kelompok arisannya. Nah, itu jangan salah, itu kelompok arisan bisa juga merupakan aset ekonomi dan memang udah di apa ya, menjadi potensi bagi mereka kalau misalnya mereka kurang uang. Si ibu-ibu ini kan udah punya, aku punya tabungan nih di arisan yang ini, punya di arisan yang ini pasti kalau udah ada PKK pasti yakin ada arisan. Terus apalagi ya, kalau misalnya selain bank, koperasi tuh, oh iya, teman-teman tahu kayak BPR atau misalnya kalau kalau misalnya teman-teman tahu di jalan-jalan tuh ada kayak bank-bank perkreditan yang memang usahanya kayak ini loh, kayak ACC itu ya, kalau misalnya orang mau pinjam uang buat berkendaraan itu juga aset loh. Itu aset ekonomi yang memang secara nggak langsung itu mendukung perekonomian rakyat juga kan. Maksudnya mereka berani atau berani meminjam dan berani juga ngasih bunga ke ACC ini, ke tempat perkreditan, itu juga termasuk aset ekonomi juga. Gitu. Itu ya. Oke. Sekarang kita langsung ke Vision Board. Vision Board ini aku mau dengar nih cerita dari atau papan mimpi dari teman-teman. Nah, sebelum ke situ, ini aku presentasi lagi ya soal apa? Mungkin tadi kemarin masih belum jelas ya soal asset based thinking discovery, yaitu menemukan potensi dari wilayah kita. Ini aku share screen nih, balik lagi ke share screen yang lainnya. Ini dari sini ini ya tadi ya. Jadi aset fisik alam itu termasuk dari
potensi wilayah, kekayaan alam, dan keanekaragaman hayati termasuk hewan dan tumbuhan. Aset manusia yang tadi aku bilang, ada keahlian apa nih, ada keterampilan apa nih orang-orang yang ada di Cianjur atau di Pamekasan, ada pengetahuan apa nih, ada semangat apa, ada mimpi apa, itu merupakan aset manusia. Nah, tadi aset sosial budaya yang tadi ya, pranata, terus lagi itu ada yang kekuatan organisasi gitu yang memang mendukung. Terus ada kegiatan agama, tadi nggak cuma ada sekolah, ada pesantren, atau ternyata ada vihara, ada pura di situ gitu. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang kurang jelas nggak, atau aku terlalu cepat-cepat jelasin? Ini yang bagian di Cianjur juga ya. Kak, izin bertanya. Ya, boleh banget. Berarti yang kita analisis buat menentukan aset-asetnya itu bukan hanya yang ada di lingkungan sekitarnya ya? Kayak misalkan tadi yang kebetulan aku dari tim Pamekasan, berarti bukan yang daerah sekitar Pamekasan aja, tapi Pamekasan secara keseluruhan. Ya, benar. Soalnya kemarin kita pikir hanya sekitar daerah yang dekat dengan taman baca yang ada di Mandala Senom aja gitu, bukan Pamekasan secara keseluruhan seperti itu, Kak. Enggak, jadi seluruhan Cianjur juga ya, jadi keseluruhan, karena kita kalau melihat hanya sekeliling kita gitu loh, cuma misalnya di sekitaran Sedekah Buku Pamekasan, terus kita ngelihat di luar, oh ini sebenarnya bisa loh gitu. Di luar lebih berpotensi lagi, lebih punya aset lagi gitu loh. Jadi ini bisa gitu. Terus pasti kan kalau misalnya cuma lingkungan yang di sekitar kan paling cuma sebatas satu kecamatan ya, atau satu ini lagi, ternyata pas lagi dilihat, wah ini masih banyak loh yang memang kita belum eksplor gitu, satu kabupaten Pamekasan atau Cianjur. Oke, yang lainnya dari teman-teman Cianjur ada yang mau tanya lagi atau sudah cukup jelas? Kak, mau ini sebentar mungkin karena mungkin kan ini teman-teman di sini mereka fokusnya adalah pengembangan perpustakaan gitu. Jadi mungkin mereka memfokuskan diri mencari aset-aset yang ada di sekitar perpustakaannya, seperti itu, Kak. Ya. Oh gitu, ya. Nggak apa-apa sih kalau emang mau di sekitar situ, tapi nanti lebih detail lagi ya, Kak ya. Jadi lebih detail lagi. Jadi tadi kan masih belum detail ya apa. Kalau emang mau di sekitar mereka, pasti ada juga nih kayak tadi nih. Aku balik lagi ke Jamboard ya. Kayak misalnya aset budaya yang tadi kan yang aset sosial budaya itu mayoritas muslim, kayaknya itu belum detail kan. Terus kayak aset manusia, tadi kan aset manusia ya emang ada wirausaha swasta di sana gitu, di Pamekasan, di sekitar kita, tapi apa nih Kak ininya, usahanya apa gitu, apakah pedagang sayur, ataukah pedagang ataukah pedagang makanan, atau apa, itu kita detailin lagi sih. Jadi kita tahu nih aset-aset sekitar kita tuh seperti apa gitu ya. Oke, ini ada lagi nggak selain Kak Hajar tadi? Atau kita lanjut ya? Oke, balik lagi ya, tadi itu langsung ke Jamboard. Ini sekarang saya mau denger nih vision board dari teman-teman Sedekah Buku Cianjur. Ini menarik banget ya. Ada Traveloka, ada kantor, seperti apa? Oke, kita panggilkan Sedekah Buku dari Cianjur yang mau cerita vision board-nya, silakan. Oke, baik. Kembali lagi bersama saya. Ya. Dari Cianjur.
Ceria. Ceria. Terima kasih. Baik, di sini dari kelompok Cianjur Ceria sudah membuat vision board yang nantinya untuk perpustakaan di Sedekah Buku di Cianjur. Seperti itu. Nah, kawan-kawan bisa lihat mungkin ya, apa yang pertama kali kawan-kawan lihat. Tadi udah disebutin sama Kak Maynard ya, sama Kak Uga juga, ada BUMN, ada Traveloka gitu ya. Di gambarnya bisa terlihat gitu ya. Baik, saya akan jelaskan bersama kawan-kawan saya mungkin ya, nanti bisa langsung dibantu aja, langsung open mic ya kawan-kawan Cianjurku yang ceria. Nah, jadi visi yang nantinya akan kita laksanakan gitu ya di Sedekah Buku Cianjur itu ada literasi anak yang menyasar literasi anak seperti itu. Nah, bisa dilihat ya foto pertama ujung kanan. Di sini itu bagaimana nantinya Sedekah Buku di Cianjur itu memiliki perpustakaan yang ramah untuk anak sepertinya, agar akhirnya literasi anak itu dapat meningkat seperti itu. Kemudian kita lihat ke bawah gitu ya kawan-kawan. Nah, di sini ada kerjasama dengan BUMN. Nah, kenapa? Karena kita itu memiliki visi gitu ya untuk mengembangkan kembali dari fasilitas di perpustakaan Sedekah Buku Cianjur dari segi bukunya, kelengkapan bukunya, dan juga dari sisi digital seperti itu. Makanya akhirnya membutuhkan pendanaan yang memadai gitu, dan menjadikan perpustakaan Rumah Mimpi ini dapat menjadi perpustakaan mandiri seperti yang waktu itu pernah dibilang oleh Pak Dwi seperti itu. Kemudian di sini pun ada gambar ya agak ke atas sedikit gitu ya. Nah, ada bioskop mini. Nah, tujuannya ini sebetulnya bisa umum, namun menyasar secara khususnya itu untuk anak gitu. Jadi nanti itu visi kita itu inginnya menampilkan tayangan-tayangan edukasi untuk anak seperti itu. Karena sekarang sudah jarang mungkin ya kawan-kawan pun sudah melihat gitu ya tayangan-tayangan televisi mungkin lebih condong atau lebih banyak sinetron dan lain sebagainya gitu. Itu untuk setengah vision board yang saya jelaskan. Mungkin sisanya silahkan dibantu oleh teman saya. Oke, boleh saya bantu? Boleh banget. Oke, jadi selanjutnya itu kita juga ingin perpustakaan di sana itu memiliki teknologi yang memadai. Nah, contohnya ada WiFi, ada laptop, ada komputer. Nah, itu fungsinya untuk apa? Supaya masyarakat di sana itu bisa menyesuaikan dengan kondisi di dunia ini yang semakin canggih gitu. Jadi supaya mereka itu lebih mudah untuk mendapat akses informasi. Nah, salah satunya menggunakan teknologi yang canggih. Lalu kita juga ingin bekerja sama dengan beberapa lembaga ya, dengan BUMN. Lalu kita juga ingin bekerja sama dengan Forum Perpustakaan Khusus, di mana lembaga itu bisa menaungi beberapa perpustakaan supaya kita itu bisa lebih dilirik gitu sama organisasi-organisasi lain. Lalu kita juga ingin membuat sebuah program seperti diskusi dan bedah buku untuk masyarakat di sana, supaya jadi kegiatan di sana itu bukan hanya baca buku aja, kita bukan hanya meminta masyarakat di sana tuh nyuruh baca, tapi kita juga mengajak mereka kita mencari nilai-nilai apa yang ada di buku tersebut. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman lain? Aku Okta. Aku boleh nambahin dikit. Oke. Nih, Rian sama Betsy tuh. Oke, Kak Betsy. Aku dulu nih. Rian boleh duluan. Oke, aku dulu ya. Jadi kalau di sini mungkin kita
aku lebih menyorot ke bagian atas ya, yang gambar Traveloka, terus yang di samping Traveloka itu yang sebelah kiri itu ada gambar apa ya, kayak taman kanak, bukan sih, kayak intinya desain yang unik itulah. Nah, jadi di sini maksudnya itu kayak harapannya itu lebih menyorot ke desain ruangan sama fasilitas, karena menurut saya itu menurut kami pemilihan desain interior yang unik, kemudian dengan warna-warna yang segar gitu, yang didukung dengan fasilitas yang baik, itu akan membuat ketertarikan masyarakat, terutama anak-anak, untuk datang ke perpustakaan. Contohnya ini kita melihat dari Traveloka ini, maksudnya kayak fasilitasnya kayak sofa yang nyaman, kemudian ada meja, intinya yang nyaman lah, yang bisa membuat orang itu betah gitu. Mungkin seperti itu aja dari kawan-kawan. Ada yang ingin nambahkan lagi? Betsy, silahkan. Baik, saya sedikit menambahkan penjelasan teman-teman sebelumnya. Sebenarnya udah cukup, cuman ingin memperdalam aja terkait yang fasilitas, yang ruang yang menarik dan lain-lain, itu kan nantinya terkait dengan salah satu poin kami, yaitu literasi anak. Dengan kenyamanan fasilitas tersebut kan akan membuat banyak pengunjung dan banyak anak-anak ataupun mahasiswa ataupun kaum pelajar lainnya yang akan datang ke dalam perpustakaan. Kemudian yang kedua, itu gambar yang bawah di sebelah Dana Memadai, yang gambar ada karyawan dihujani uang sama Tuan Krab. Tadi udah sempat dijelaskan sedikit sama ketua suku kita, Kak Lutfi. Nah, kalau misalkan ini maksudnya kami tuh pengen dananya tidak hanya dari sponsor ataupun partnership. Kami pengennya tadi mandiri, jadi kami pengen punya modal sendiri, sehingga kami tuh dapat mensejahterakan karyawan atau petugas yang ada di perpustakaan Vision Rumah Mimpi kami nantinya. Jadi tidak hanya uang, tapi juga tentang kesejahteraan para petugas yang ada di sana, sehingga petugasnya pun lebih teredukasi dan juga lebih cakap dan juga lebih betah untuk mengurus perpustakaan ini. Sepertinya segitu aja kalau dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan. Mungkin jika tidak ada, sekian dari kelompok Cianjur. Ceria. Ceria. Gitu dong. Gitu. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman SBI Cianjur. SBI Cianjur ini keren banget ininya nih, mimpinya. Ada perpustakaan, ada forum perpustakaan khusus, terus udah gitu bisa kerjasama sama BUMN. Nah, ini untuk kalimat-kalimat apa? Kemarin tuh yang aku minta 16 kata, itu kalimat yang terdiri dari 16 kata. Ada nggak? Atau ini ya, dengan adanya peningkatan ini ya? Atau ada udah disiapin 16 kata kayak kalimat mantranya gitu. Misalnya di 2026 sedekah buku Cianjur akan seperti apa gitu. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi ini kalimat yang saya minta ini untuk yang melengkapi vision board ini sebenarnya untuk supaya kita lebih spesifik lagi nih mimpi kita gitu. Itu namanya provocative statement kemarin itu. Jadi lebih spesifik lagi, misalnya kayak tadi kan emang udah spesifik ya, memang untuk SBI di Cianjur, terus udah gitu. Terus terukur tuh indikatornya, misalnya kayak tadi itu SBI Cianjur itu sudah memenuhi fasilitas dan harapannya apa gitu, itu seperti itu ya. Terus kayak gitu ada indikator-indikatornya yang memang kita bisa
tahu dan kita bisa ukur nanti seperti apa di 5 tahun ke depan gitu. Terus kayak gitu juga ada kayak waktunya kan tadi 2026 gitu. Nah, kayak tadi juga harus realistis juga, tadi kan balik lagi kita harus lihat aset gitu. Aset nih kayak tadi di Cianjur ternyata asetnya emang banyak, teman-teman yang ada nggak sih aset-aset yang bisa keluar gitu, aset-aset yang bisa punya keahlian selain marketing juga selain jualan juga bisa jadi PR gitu keluar gitu, bisa target networknya tuh tadi ke depan kayak bisa berhubungan sama BUMN kayak gitu-gitu ya. Terus begitu asetnya apalagi nih, jadi kita habis bikin papan mimpi ini kita juga cek lagi aset yang tadi yang kita bikinin teman-teman. Kalau misalnya kurang kita tambah lagi tuh, oh ternyata kita kurang aset ini nih, jadi tahu ya aset yang sekarang yang ada sama aset yang kita butuhin ternyata dari mimpi-mimpi kita gitu. Kebayang ya teman-teman di Cianjur ya. Jadi kayak ini misalnya teman-teman di Cianjur tadi mau bikin perpustakaan gitu loh. Ada nggak sih aset sesimpel aset ruangannya dulu nih. Terus kita butuh ruangan fisiknya kayak perpustakaan pasti kan butuh rak, butuh buku-bukunya udah lengkap apa belum, terus begitu sistem database-nya kayak bagaimana, itu kan kita bisa detailin lagi tuh di luar dari aset kita. Ternyata kita punya kebutuhan ini gitu. Ternyata aset fisiknya masih kurang apa-apa aja, itu kan kita bisa ya gitu, bisa detailin lagi. Terus udah gitu tadi mau bikin ini tadi apa yang bioskop mini, lucu banget ya ini ya, bioskop mini di Sedekah Buku. Oh ternyata kurang nih asetnya apa aja ya yang kita butuhin untuk bikin bioskop mini, layarnya, terus punya infocus nggak gitu, punya playernya nggak, atau kan bisa di laptop ya, kalau laptop kan bisa nanti kita usahakan laptop bersama atau gimana, atau ada TV LED nggak, kayak gitu-gitu yang bisa buat kita bioskop ini. Jadi gimana caranya aset itu sebenarnya yang kita punya, terus untuk menuju mimpi kita punya kebutuhan tuh untuk menuju si mimpi kita itu. Gitu. Kebayang ya teman-teman ya di Cianjur. Ada pertanyaan nggak? Atau sudah cukup jelas? Tuh. Benar nih, menurut Kak Hajar, manfaatkan aset untuk meraih mimpi, benar. Kalau kita belum punya aset, ya kita harus coba targetkan apa nih aset kita nih untuk meraih mimpi gitu. Gitu seperti itu sih. Oke, selanjutnya ya, aku mau denger nih dari vision board yang ada di Pamekasan, Sedekah Buku Pamekasan, ini lucu banget nih gambar-gambarnya. Seru-seru. Silakan teman-teman Pamekasan. Oke, baik Kak. Selanjutnya visi dari Sedekah Buku Pamekasan. Jadi visi yang kami usung adalah mengoptimalkan Taman Baca Mandala Senom sebagai wadah belajar, bermain, dan berkreasi, serta menghidupkan kembali pemberdayaan. Jadi harapan kami pertama, membentuk struktur organisasi. Yang dimaksud di sini adalah terbentuknya SDM atau relawan yang mencukupi dan fokus bekerja dalam pengembangan taman baca atau perpustakaan. Ketika telah terbentuk struktur organisasi yang jelas, seperti misalkan ada ketua, anggota, dan lain-lain, maka pengembangan taman baca akan semakin mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua ada peningkatan fasilitas taman baca. Pada saat ini, Taman Baca Mandala Senom sendiri belum memiliki gedung atau bangunan, bisa dibilang masih menumpang gitu. Sehingga diharapkan nantinya dapat memiliki gedung perpustakaan sendiri dengan fasilitas teknologi yang memadai, serta ruangan baca yang nyaman dan menarik, sehingga masyarakat di sana, terutama anak-anak, akan makin tertarik dan suka berkunjung ke perpustakaan di sana. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan Kak Agustina. Baik, saya akan melanjutkan terkait mimpi dari kami, tim Sedekah Buku Pamekasan. Yang ketiga yakni melakukan program sosial, yang dimana tadi sudah kita analisis terkait aset-aset manusianya, ada
mahasiswa, remaja, dan yang telah dibenarkan atau direvisi sama Kak Mainar sendiri, ada ibu-ibu PKK, di mana program pemberdayaan yang ada di Pamekasan ini saat ini karena kondisi pandemi akhirnya vakum. Dan dari pernyataan Kak Rofi kemarin itu, untuk sementara ini pemberdayaan masyarakat untuk UMKM dan lain program-program sosial lainnya sedang berhenti. Dan untuk itu dengan ini kita menuliskan mimpi kita, harapan kita dengan adanya melakukan program sosial, salah satunya dengan menanam pohon di sekitar sana dan juga melakukan kegiatan perpustakaan keliling juga. Lalu yang keempat yaitu dengan adanya partnership atau kita menjalin kerjasama untuk ketika kita ingin menjadikan fasilitas perpustakaan Pamekasan dan ingin memberdayakan masyarakat, kita juga perlu dana, kita juga perlu dana untuk pembiayaan fasilitas dan juga sumber daya manusianya. Oleh karena itu kita juga ingin melakukan partnership dan juga mencari relasi sebanyak-banyaknya untuk mendukung mimpi-mimpi kita sehingga mimpi kita juga dapat terwujud. Seperti itu, Kak. Cukup. Terima kasih. Oke, makasih. Teman-teman Pamekasan ada lagi mau nambahin? Oke, ini udah cukup jelas ya. Kok ini jelas banget nih ininya nih. Vision board-nya ini balik lagi tadi ini lebih spesifik sih dan lebih terukur. Cuma nanti kita buat lagi ya detailnya. Ini pasti kayak pertama nih, aku detailnya lagi. Vision board sedekah buku Pamekasan. Ini nggak jauh-jauh, emang kita penting sih membentuk struktur organisasi SDM dulu. Emang benar. Ini bagus banget teman-teman, aku salut nih. Ini bagus banget. Jadi emang pertama kali emang benar kita membentuk struktur organisasi dulu untuk waktu 5 tahun ini kan. Untuk jangka menengah ini, entah itu kita buat capacity building, entah itu kita buat kayak, karena kalau nggak ada struktur kita bingung kan, ketuanya siapa, nanti yang nyuruh-nyuruh, yang bikin ini siapa, maksudnya yang penting ada ketua, bendahara, sekretaris, itu yang penting. 3 itu nanti di bawahnya, apalagi apakah nanti ada yang operasional, ataukah ada yang bagian perlengkapan, ataukah ada yang bagian marketing communication, atau ada yang bagian apa, itu terserah. Tapi yang penting itu 3 orang, ketuanya, sekretarisnya untuk administrasi semuanya, dan keuangan untuk bendahara. Itu yang paling penting ya. Nanti teman-teman bisa ini sendiri ya, cek sendiri contoh struktur organisasi atau SDM untuk relawan. Ini penting banget. Ini dari semuanya ini yang paling penting sih. Terus yang kedua adalah ini aku jabarin lagi. Yang kedua ini peningkatan fasilitas taman bacaan. Dari aset-aset teman-teman yang tadi sudah kemukakan, pasti kan ada yang ada yang udah ada nih Kak. Oh, buku-buku kita udah ada ini nih. Fasilitas bacaan udah ada meja nih Kak, udah ada rak, oke, udah semuanya. Tapi apa ini yang bisa kita penuhi, kebutuhan apa nih? Misalnya Kak ternyata kurang nih ininya, sistem database-nya, oke. Terus Kak ini ternyata kurang nih, jadi ini bisa dibalik lagi di organisasi, kita butuh kebutuhan apa aja, nanti kita listin lagi. Nah, untuk mencapai itu, ini kan kita punya rencana-rencana dan kebutuhan. Untuk mencapai itu mungkin kita bisa kerjasama ya. Kita ini yang ketiga nih menurutku nih. Ini ketiga, kita bisa menjalin network dengan institusi pemerintah dan swasta. Nggak cuma materi ya, nggak cuma uang, tapi kalau di sini aku ngelihatnya, misalnya kita kerjasama sama pemerintah, contohnya kayak perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah kan pasti punya ada CSR-nya atau swasta ada CSR-nya untuk buku-buku, untuk ngasih alat-alat segala macam seperti ini ya. Jadi kita jalin dulu. Nah, mungkin dari sini nih salah satu organisasi ini misalnya bagian marketing communication bisa bikin list database. Kak, jadi list database pemerintah, list database swasta, kita listin siapa aja, kontaknya kamu cari mana aja, misalnya tanya teman-teman, browsingin juga nggak apa-apa. Dulu tuh aku cerita nih ya, pernah jadi marketing dulu pas awal-awal
awal-awal kerja, lulus, pernah jadi marketing, pernah jadi wartawan, nyari narasumber itu, browsing. Dulu kan komputer masih belum ini ya. Browsingin aja, terus beraniin diri, ketemu sama orangnya, saya mau ketemu pemerintah dari mana gitu, dari desa mana, kita browsing, kita cari dulu. Terus kalau nggak kita datengin. Ada program apa sih Pak? Ada program apa sih yang bisa kita kerjasamai gitu? Misalnya kayak gitu ya. Nah ini tugasnya sih marketing communication. Kita buat database, terus kita targetin sehari ada berapa, kita bisa call atau bisa cari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ini, peningkatan fasilitas. Oke. Selain, meningkatkan fasilitas taman bacaan ini kan pasti kan kita harus ini ya, melakukan program sosial ya untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan ini kan kita punya program sosial gitu loh. Terus lagi tadi program sosial itu juga mendukung dari si si kegiatan ini penting banget, ini hampir sama ya tadi ya, bikin kayak bioskop mini, terus ada perpustakaan keliling ya, bikin acara-acara ini lucu banget sih. Ini bisa, ini nanti kita punya ada orang program Kak. Tadi kan ada orang marketing, orang program ini buat nih planningnya, program-program sosial apa sih yang mau dilakukan teman-teman gitu dalam waktu sebulan gitu, dengan 2 kali atau 11 kali ini bisa. Gitu. Ini juga untuk mendukung yang bisa dari program sosial ini, ternyata kita bisa mendukung fasilitas, kita bisa dari hasil ini bisa beli apa, bisa bikin apa untuk meningkatkan fasilitas. Ini intinya tadi provokatif. Kak Mainar, maaf, suaranya agak kurang jelas, Kak. Halo, itu aku ya? Kedengeran nggak? Iya, mungkin ya. Suaranya kecil volumenya, Kak. Oh, bentar ya, coba aku cek di settingan. Oke, Kak. Di settingan dulu, soalnya ini. Halo. Masih kecil nggak suaranya? Masih, Kak. Iya. Halo. Masih ya? Mungkin agak dekat kali ya, Kak. Halo. Nah, iya, Halo. lumayan. Lumayan kedengeran ya. Ya, udah, Kak. Sama ini. Sama laptop. Ya, seperti itu Kak Hajar. Jadi tadi ini keren banget sih, ini udah provokatif statement-nya, ini udah spesifik teman-teman, cuma nanti kita buat urutannya lagi ya. Ini udah keren banget. Terus mengoptimalkan taman bacaan Mandala Senom sebagai wadah belajar dan bermain dan berkreasi serta menghidupkan apa nih Kak? Menghidupkan ini kayak masih belum selesai ya kalimatnya ya. Menghidupkan tadi apa? Kepotong itu Kak, ada menghidupkan pemberdayaan masyarakat. Oke, menghidupkan pemberdayaan masyarakat ya. Oke, ini aku tambahin di sini deh ini. Nah, oke. Ini masih belum spesifik ya, menghidupkannya. Ini menghidupkan ekonomi aja ya Kak ya? Gimana? Boleh Kak, boleh. Jadi lebih spesifik kita ke ekonomi kan tadi, biar teman-teman bisa selain optimalin taman bacaan Mandala Senom ya, sebagai kegiatan mereka bisa belajar, terus warganya juga bisa bermain, anak-anaknya bisa berkreasi. Nah, di samping itu bisa menghidupkan ekonomi masyarakat di sana gitu, di Mandala Senom. Gitu ya, dari aset-aset yang udah ada. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak teman-teman dari Pamekasan? Atau penjelasan saya kurang jelas atau gimana? Silakan yang mau bertanya. Kalau udah oke.
Kalau udah oke, aku next ke penjelasan selanjutnya, boleh? Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, aku share screen lagi ke presentasinya. Nah, aku stop share. Jadi nanti aku akan kasih ke Kak Hajar ya, biar buat teman-teman baca lagi, untuk cek lagi aset fisik alam, aset manusia, aset budaya, karena aset-aset ini sebenarnya untuk mendukung tadi papan mimpi kita. Nah, sekarang tadi vision board-nya udah, itu keren banget. Nanti yang masih kurang kita buat lebih detail lagi. Ada 2 ya, tadi vision board sama provocative statement yang memang terdiri dari kalimat-kalimat visi apa aja nih 5 tahun ke depan, palingnya 5 tahun atau 6 tahun ke depan mau jadi apa sih, sedekah buku Cianjur, sedekah buku di Pamekasan seperti apa. Nih vision board-nya kalau udah oke, sebenarnya kan bisa ngambil-ngambil ya, kita bisa copy paste aja gambar-gambar gitu dari mana aja, atau yang bisa menjalankan mimpi kita ini seperti ini. Nah, sekarang sebenarnya ini tugas, tapi nanti aja kita bisa email-emailan ya, kalau emang dilanjutkan. Kak Hajar, kalau misalnya kita nggak lanjut lagi, tapi kita bisa email-emailan. Aku mau tahu nih teman-teman, nah ini bisa jadi draft proposal kita sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau ajuin proposal ke swasta, kan, ke CSR, proposal ke donor, ke dana hibah, atau proposal-proposal yang lainnya memang aku kasih ininya ya, kisi-kisinya, cie. Nah, kisi-kisi ini, rancangan program ini sebenarnya dari aset dan papan mimpi teman-teman kayak tadi ya. Ini ada empat hal yang penting. Pertama, goal dan vision. Goal dan vision ini sebenarnya tadi tuh yang tadi teman-teman udah buat provocative statement, itu visioner, harus relatif, umum, singkat, dan dapat diukur. Jadi nggak mau misalnya kayak pendonor gitu ngelihat ini nggak jelas nih, maksudnya si sedekah buku untuk apa sih? Ada nggak sih targetnya? Ada nggak sih indikatornya untuk menjadi maju untuk seperti apa tuh? Itu harus jelas ya nanti ya, goal dan visionnya ini. Terus objektif, pilih dari faktor. Misalnya kayak tadi tujuan, kalau objektif ini artinya tujuan khusus. Dari kalau goal kan tujuan umum ya. Emang umum, memang kalau objektif ini adalah tujuan khusus yang memang dapat diukur, dibatasi waktunya, misalnya kayak cuma 5 tahun atau cuma 3 tahun, dan spesifik dan praktis aja. Misalnya kayak contohnya tadi aku balik lagi ke ke vision board yang di Pamekasan ya. Pamekasan ini kan sebenarnya dia tujuan khususnya dia mau peningkatan fasilitas Taman Bacaan Mandala Senom dong. Nah, kalau gitu berarti mereka butuh apa? Mereka butuh misalnya rak atau buku-buku apa, atau mereka butuh sedekah buku ini butuh bikin alat-alat apa untuk mendukung fasilitas gitu loh. Apakah meja, apakah kursi, atau apa yang bisa meningkatkan fasilitas taman baca. Dan itu harus terukurnya misalnya kayak butuh 4 pasang meja kursi gitu. Ini yang memang udah dapat diukur. Nah, objektif pilih. Nah, objektif dari faktor itu juga tadi aku kasih contohnya lagi ya untuk program sosial. Program sosial ini seperti apa? Misalnya teman-teman di Pamekasan mau bikin, contohnya nih ya, bikin pelatihan usaha kecil menengah di Pamekasan gitu.
di daerah Mandala Senom gitu loh. Itu seperti itu. Nah, itu spesifik Kak. Misalnya kita mau ngadain 15 orang ibu-ibu dari PKK mana. Nah, itu seneng tuh si donor atau gini tuh udah tahu, oh berarti teman-teman sedekah buku nih udah terukur nih, cuma ada 15 orang yang pengen mereka bantu. Terus pelatihan apa Kak? Apa pengolahan makanan gitu loh. Apakah pelatihan tadi tuh kayak contohnya mereka tuh punya ada usaha kuliner kan, atau ada pangan lokal, jagung-jagung itu bisa diolah menjadi apa, seperti itu sih. Jadi harus ada kegiatan, harus detail gitu, dan harus jelas gitu loh. Memang mereka masuknya ke situ, ke pangan lokal misalnya, atau buat program sosial misalnya. Nah, program sosial ini nggak cuma kayak bantuan ya, aku tekanin lagi, misalnya kayak dia bikin pelatihan, misalnya kayak pelatihan kan di Pamekasan ini juga ada nelayan ya, misalnya kayak bikin pelatihan bikin alat tangkap misalnya, sesimpel itu. Tapi itu kan untuk mendukung si masyarakat di sana. Itu sih. Terus ini bisa dibatasi, terus waktunya kapan gitu. Apakah waktunya di bulan apa, atau teman-teman punya timeline-nya sendiri. Terus yang ketiga, indikator, Nah, indikator atau ini turunan dari objektif yang tadi. Ya, kayak tadi kegiatannya melakukan pelatihan pengolahan pangan lokal. Indikatornya apa? Ada 15 orang yang ikut, ibu-ibu PKK dari Cianjur atau dari Senom, dari Mandala Senom. Terus begitu ada training, ada modul yang disediain, terus ada apa. Nah, itu harus jelas gitu. Terus yang keempat adalah aktivitas. Aktivitas ini harus terkait, nggak jauh-jauh dari situ, terus harus fokus, terus bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan ini teman-teman juga punya tadi asetnya juga. Kalau emang punya aset tadi ahli masak atau ahli mengolah makanan, ya karena emang teman-teman punya di situ, jadi fokusnya di situ. Atau teman-teman punya asetnya pengelolaan perpustakaan, ada orang yang ahli untuk mengelola perpustakaan, terus teman-teman bikin pelatihan pengolahan perpustakaan atau pengolahan database buku, itu ya memang ahli di situ. Jadi misalnya kayak teman-teman nih sedekah buku kan dari namanya udah sedekah buku, terus udah gitu teman-teman jauh gitu dari kegiatannya tentang perbukuan, kan kayaknya orang-orang lihatnya, oh ini kok jauh banget ya. Jadi harus fokus terus sesuai dengan asetnya teman-teman. Gitu sih. Ini sebenarnya aku kasih tahu ini kisi-kisi 4 proposal, 4 poin yang bisa masuk ke proposal. Nanti teman-teman bisa bikin kayak draft program. Jadi kalau misalnya udah punya draft programnya kan, mau proposalnya kayak gimana pun, mau judulnya mau diganti-ganti apapun kan, yang penting punya ini ya. Kan teman-teman udah punya latar belakang kan tadi. Nah, sebenarnya tadi bikin aset, bikin vision board itu teman-teman bisa masukin ke latar belakang proposal. Ya kan? Untuk latar belakang program. Kalau misalnya teman-teman mau ngajuin program ke mana-mana, itu tadi ceritain dari aset, ceritain dari dari vision board, itu bisa. Itu. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau tanya, bisa langsung. Ada yang mau bertanya, mungkin mau nanyain lagi tentang tadi temuan aset dan vision board di masing-masing daerah? Oke, ini ada yang mau nanya. Ini ada pertanyaan nih Kak, dari Fatia Azhar. Kak Fatia, Kak Menar, Kak Uga izin bertanya nih terkait partnership. Untuk partnership USAID, Agency for International Development, memungkinkan kayak yang diminta adendum untuk Indonesia beberapa bulan sebelum akhir tahun ini. Di surat perjanjian dengan USAID harus selama 5 tahun. Oke, soalnya apabila partnership dengan pihak pemerintah itu dananya masih berkutat untuk menangani masalah COVID di Indonesia, Kak.
Oke, ini infonya dari mana nih? Kak Fatia bisa cerita nggak? Ya, boleh itu Kak. Siapa tahu dapat channel ke USAID. Kak Fatia boleh share nggak? Ini Halo. teman-teman bisa. Halo. Kedengaran kau gak? Iya, kedengaran. Terdengar. Sebenarnya ini saya dapat dari pemerintah, dari USAID-nya langsung sih. Nanti saya share screen bisa nggak ya? Boleh, boleh. Ini Pak Hajar nggak bisa share screen ya? Boleh-boleh aja. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Boleh Kak. Aku belum lihat sih. Kak, kau gak kelihatan nggak Kak? Kelihatan, gedein dikit aja. Oke, kita gedekan. Kelihatan? Udah. Oke. Udah. Nah, jadi kan dari USAID ini sebenarnya ada buat di tahun ini. Kalau nggak salah, proposal itu harus masuk sebelum bulan November. Bulan November atau bulan Oktober kalau nggak salah, di tahun ini. Nah, di sini itu, ini kan adendum yang kedua. Kalau yang adendum, sebentar. Ke close, maaf. Ini versi yang pertama, yang sebelum ada amandemen. Dan ini setelah file yang kedua, yang dimana ini kan untuk dari USAID emang difokuskan buat di Indonesia. Dan di sini itu kalau yang ada sektor apa aja? Nah, sektornya itu di sini ada penambahan, yang dimana penambahannya itu yang di warna kuning. Nah, ini sektornya di sini. Pelan. Ini sektornya ini Kak, private sector, yang dimana di sini kan bisa ada NGO nih. Oke. Yang dimana ada NGO tapi harus didampingi oleh partner yang dimana harus ada pihak swastanya. Oh, kita bisa ke SMSG. Nah, di situ kemudian yang kita bisa masukin yang di sini Kak, economic growth concept criteria for economic growth and education. Oh, I see. Nah, ini total fundingnya itu 4 juta US dollar. Ya tinggal dikonversi lah, tapi harus selama 5 tahun sih sebenarnya ini. Nah, kalau yang ini, yang activity yang Edge ini, itu bakal dapatnya cuman sekitar range-nya 500.000 US dollar sampai 1,5 juta US dollar. Jadi itu tuh sekitar maksimalnya, bentar saya hitung dulu. Lumayan sih. Gede sih, sekitar itu sih. Paling kalau kayak gini kan berarti ngecek SBI bisa masuk di sektor mana. Ya, betul. Terus misalnya teman-teman program maupun yang strategic partnership bisa kita masukin kemana tuh gitu kan. Nanti bikin proposal yang kayak gimana biar kans diterimanya lebih besar. Ya, betul. Di sini kan kelihatan dibutuhkannya apa sih? Butuh private sector. Kalau SBI kan udah ada yayasannya sebenarnya. Ya. Cuma karena kita baru, jadi kita bisa nempelnya ke SMSG gitu. Bisa nanti ngobrol sama Kak Ivan atau siapa dari SMSG. Cuman buat ini saya tahu infonya sih sebenarnya. Mayan. Nanti bisa di-share ke Gani sama ini juga Chandra. Ya. Makasih ya. Iya, sama-sama Kak Uga. Halo Kak Uga. Ya, itu bisa juga ya, nanti kita cari lagi selain USAID apalagi yang bisa di ini. Kayak perangko sama bapaknya. Ya, yang lain. Teh Meinar kalau ada info-info funding boleh loh Teh. Langsung nembak. Boleh apa namanya, biasanya memang kayak kalau USAID itu kan emang harus kerjasama ya tadi, kerjasama dengan pihak swasta atau biasanya sama pemerintah ya kayak. Jadi
misalnya kayak pemerintah lembaga apa gitu yang memang harus kerjasama sama LSM-nya seperti sedekah bukunya gitu loh, atau nanti kerjasamanya sama komunitas yang di lokasinya gitu, atau yang di apa namanya kelompok-kelompok taninya atau apa, itu biasanya ada yang kayak third party, ada yang dua gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada info-info pasti aku akan kasih deh. Siap, makasih gitu. Teh. Sama-sama. Silakan yang lain ada yang mau nanya. Misalnya rajin-rajin ini ya, kita browsing sama-sama browsing tentang pendanaan. Oke. Iya sih. Jadi aku dapat masukan, kan suka ngobrol-ngobrol sama yang lain. Nah, karena SBI itu udah pernah, udah bisa lah gitu ya, dapat kepercayaan yang di Indonesia. Nah, sebenarnya diarahinnya sekarang nyari-nyari funding keluar memang gitu. Jadi kayak saya lagi saya lagi nyari channel ke Singapura lah yang paling deket dulu gitu kan, buat kita bikin program apa misalnya gitu. Tapi kalau tadi ada USAID bagus juga sih. Selain itu kayak ini loh Kak, kayak apa namanya, kayak duta besar gitu loh, kayak konsulat, kalau kayak misalnya kayak duta besar Belanda apa duta besar Norwegia, itu juga suka banyak dana-dana hibah sih, duta besar Jerman gitu. Jadi nanti kita coba browsingin selain pemerintah. Nah, kalau misalnya dana-dana pemerintah emang agak ini ya, swasta, CSR. Kalau CSR itu biasanya dari yang kita kenal dulu CSR-nya, kayak lembagaku kan kayak Teras Mitra itu kan kita tahu dulu tuh orang dalamnya dulu di Tokopedia gitu loh. Pernah ikutan CSR Tokopedia untuk ngasih kayak alat produksi gitu, alat produksi untuk komunitas-komunitas yang ada di Teras Mitra gitu. Nah, dari situ kita bisa cari tuh apa sih programnya, apa sih program CSR yang lagi ini gitu. Itu bisa sih. Terus waktu itu kita juga pernah dapat dari MyBank. Kalau MyBank itu nelpon sendiri ke kantor gitu, tanya bisa nggak ke Teras Mitra, bisa nggak Bu buat program CSR untuk jalan-jalan, tapi ke lokasinya Mitra, tapi ada pembagian buku gitu, atau ada sumbangan buku-buku gratis untuk di daerah itu. Jadi sekalian mereka jalan-jalan juga, bikin outing juga, tapi ada program CSR-nya. Itu biasanya kayak gitu, tapi kita jangan menyerah ya. Jangan menyerah, untuk nggak bosan-bosan untuk email-emailin, perkenalkan gitu. Jadi buat kayak cover letter gitu loh Kak. Jadi kayak buat cover letter, perkenalkan profilingnya SBI kayak gimana, terus kasih link medsosnya, link YouTube-nya SBI itu seperti apa, terus nanti bisa dari situ bisa dihubungin gitu sih. Biasanya kalau semakin lucu komponen profil kita, semakin bisa ditengok. Terus juga kayak belajar dari lembagaku ya di Teras Mitra itu, dia palingnya sehari itu harus ada postingan sih Kak. Sehari itu posting apa aja gitu. Mau itu cuma kegiatan internal, kita lucu-lucuan rapat-rapat kayak begini ya, lucu-lucuan rapat-rapat begini, kita postingin aja. Aduh, ini PR SBI sih. SBI kurang ini. kurang expose. Oke, sip Teh. Gitu Teh. Oke, sip. Silakan yang lain, ada yang mau nanya boleh. Yang mau nanya-nanya, mau sharing-sharing atau ada insight? Kayak tadi tuh
kayak Fathia tuh oke juga tuh kalau udah ini kita kejar. Kemarin sih ada yang ngontak sih Teh dari DBS Bank. Jadi kemarin udah firm sih mereka mau ngasih donasi buku ke kita 1.000 buku. Kemarin tuh mintanya daerah Jakarta doang gitu kan. Saya bilang saya punya perpustakaan di 2 tempat, tapi memang mereka ngincernya Jakarta. Jadi saya lagi ngincer mereka mau donasi HP, Android misalnya kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih itu udah mau minggu depan insya Allah. Tapi tadi ini masih nyari lagi yang lain karena kan program sebenarnya baru jalan, yang beneran jalannya itu kan Oktober ke belakang tuh. Sekarang kan lagi persiapan. Jadi sebenarnya sekarang udah mulai bisa bikin cover letter, proposal, kayak gitu-gitu berdasarkan dari vision board, apa yang teman-teman rencanakan gitu kan. Gitu teman-teman. Semangat. Ya sih semakin semangat Kakak, semakin detail vision board, semakin ini proposal, orang juga lihatnya wah ini berarti tujuannya memang semakin jelas gitu. Emang gak cuma ala-ala doang kan biasanya kalau kita lihat ya misalnya kan aku juga ngeliat proposal ini apa ya yang mau dimauin. Kadang-kadang kan masih belum jelas, masih terlalu umum itu yang enggak di ini apa namanya. Nah, aku kan juga di semua program tuh dana hibah kecil di itu kayak lembaga PBB ya, di program selain literasi mitra aku di program namanya dana hibah kecil GFSGP. Itu juga tiap berapa tahun sekali itu kita buka proposal, tapi proposalnya itu langsung dari komunitas kayak kelompok tani atau kelompok nelayan gitu, terus mereka harus buat apa gitu, dan itu dana-dananya dana untuk kayak pelatihan, bukan dana fisik gitu. Nah itu kalau aku tuh ngelihat proposal sekali masuk misalnya berapa ratus gitu, berapa puluh, itu kok terlalu umum banget ya gitu, terlalu nggak spesifik apa yang dimauin gitu kan. Kayak tadi kan kok mungkin kalau misalnya udah buat list aset gitu, list aset itu atau list mimpi gitu, apa aja yang mau dimauin kan mungkin lebih terarah gitu. Oke, sip. Makasih ya Teh. Jadi teman-teman dibantu nge-breakdown lagi gitu kan. Kayaknya memang perlu diskusi lagi sebelum nanti dituangin ke proposal. Mungkin lebih kebayang kalau udah turun nggak sih Teh? Maksudnya tuh kalau mereka udah langsung ke sana gitu kan. Saya juga lagi bayangin kalau saya jadi teman-teman di sini kan baru interview, searching, desk research lah gitu. Atau kayak tadi ya, itu bisa jadi contoh tadi yang aplikasi proposal USA itu bisa jadi contoh juga untuk apa aja sih yang dibutuhin gitu loh. Kayak anggaran atau apa gitu, atau bikin kegiatan atau apa gitu, itu tuh bisa jadi contoh gitu loh. Kak misalnya kayak tadi kan aku buatin ada 4 poin yang memang pasti ada di semua proposal itu. Kayak tadi ada tujuan, ada goal, ada objektif, ada indikator, ada aktivitas, itu pasti semua itu dibuat kayak draft dulu. Biasanya gitu kita jadi kayak dibuat draft dulu semuanya pasti kayak gitu, nanti biar kalau misalnya ada bikin konsep note atau proposal udah tahu gitu loh. Gitu. Mau di lokasi mana aja nanti tinggal latar belakangnya, atau ya pasti kan kalau lokasi dari latar belakang ya, asalnya kan dari latar belakang, nanti latar belakangnya bisa menyusul gitu. Tapi yang penting kita udah punya 4 poin itu, goal, objektif, indikator, sama aktivitas. Ketika. Belum lagi nanti kalau misalnya kita ngomongin budget ya, wah itu ini lagi tuh rumit lagi. Misalnya budget gimana kita dari dari proposal, dari rancangan program kita nurunin ke budget, itu kan pasti ada kayak ada kayak logika-logika yang bisa diturunin kan. Misalnya kayak kita punya tujuannya mau bikin pelatihan apa, itu kan pasti logika budgetnya
ya pasti yang dibutuhin biaya pertemuan, biaya sewa tempat, ya kan, biaya sewa alat gitu loh, kayak gitu-gitu. Itu harus teman-teman harus tahu juga ya gitu untuk bikin proposal nantinya gitu kan. Nah, untuk budget biasanya kalau masih dalam bentuk kita ajuin proposal kayak tadi ke USAID itu belum begitu detail. Itu baru kayak budget bulk-nya aja, misalnya kayak per kegiatan itu teman-teman ajuin berapa gitu loh. Nanti baru kalau misalnya udah diterima, udah pasti konsep note-nya udah tahap pertama, biasanya mereka minta kayak detail budgetnya seperti apa nih. Nanti satu pelatihan tuh isinya ada turunannya, rancangan programnya apa aja, apakah rancangan anggarannya apa aja, apakah isinya apa. Nanti ada sewa tempat atau sewa alat atau budget untuk apa namanya, untuk fee trainer seperti itu sih. Terus pokoknya biasanya sih kita ini empat ini aja. Nanti kalau teman-teman udah punya 4 ini, nanti bukan tinggal ya, mikirin lagi pastinya, pasti punya rancangan sendirilah, kayak copy paste aja dari situ apa yang mau di teman-teman ajuin programnya gitu sih. Gitu teman-teman. Dari aku sih sekian ya kakak-kakak ya, teman-teman dari Cianjur dan Pamekasan. Kalau misalnya ini aku bisa di email, kalau misalnya mau kontak-kontakan, aku kasih emailku deh, nama nomor WA biar enak bisa nanya-nanya. Nanti kalau ada info apa-apa, info dari donor atau pemerintah atau ada kayak dana hibah, itu nanti aku akan kasih lewat Kak Hajar untuk bisa disebarin ke teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan kembali ke Kak Hajar. Ya Kak, terima kasih buat masukan dari Kak Minar, sharing-sharingnya juga tentang gimana membuat proposal yang baik ya Kak. Oke, teman-teman, buat ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak, nanti teman-teman misal mau lanjut mungkin untuk konsultasi dengan Kak Minar bisa coba hubungin langsung ya. Kak Minar sudah memberi kontaknya lah. Bisa dicek di kolom chat. Oke, kalau begitu dari Kak Uga ada tambahan? Kalau gitu enggak ya Kak? Oke, kita akhiri aja pertemuan siang ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Sehat, Kak. Izin lead ya. Okay.